Sekarang bagaimana Gajah Mada? Kita akan bertahan di sini, tuanku. Tentu tidak akan ada yang mengira Raja Majapahit yang besar bersembunyi di ladang jagung ini. Jika hari telah gelap, barulah kita tinggalkan tempat ini. Untuk sementara, kita akan beristirahat di sini, tuanku. Sementara itu, pasukan Bhayangkara yang meloloskan diri dari kota raja kini berderap semakin jauh. Pada jarak yang tidak semakin dekat dan juga tidak semakin jauh, hanya beberapa ratus tombak di belakangnya, Rayuyu dan Rabanyak beserta segenap pengiringnya terus mengejar mereka. Dengan sangat bernafsu, pasukan yang dipimpin oleh Rabanyak dan Rayuyu itu mengejar sambil mengacung-acungkan pedangnya. Sesekali mereka bahkan melepas panah dari arah belakang. Akhirnya, setelah waktu berjalan cukup lama, Rayuyu dan Rabanyak harus melihat kenyataan. Secepat apapun mereka berpacu, jarak yang memisahkan mereka tidak akan semakin dekat, malah semakin menjauh. Rayuyu mengumbar segala macam perbendaharaan sumpah serapah yang kini dimilikinya. Namun hal itu sama sekali tidak membantunya. "Ayo kejar terus! Aku menginginkan mereka!" teriak Rayuyu dengan lantang. "Tangkap Jayanegara! Tangkap dia! Kita akan seret Jayanegara di belakang kuda! Ayo!" teriak Rabanyak yang tidak kalah lantang. Kejar-mengejar di antara kedua kelompok pasukan itu kini berlangsung amat seru. Pasukan Bhayangkara yang menjadi buronan mampu merentang jarak lebih panjang karena kuda-kuda yang mereka gunakan benar-benar kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda dagangan dari milik Ki Jayang Suro mampu melesat membelah angin dengan kecepatan yang tinggi. Sebaliknya, meski Rayuyu dan Rabanyak dengan segenap anak buahnya telah berusaha dengan sekuat tenaga, namun jarak yang memisahkan mereka kini semakin membentang, bukannya makin dekat, malah semakin menjauh. Rayuyu kini hanya bisa menggertakkan gigi. Setelah waktu beberapa saat lamanya berlalu dan jarak yang mereka tempuh semakin jauh, malah muncul pertanyaan di hati para Bhayangkara. Mengapa mereka harus lari terbirit-birit sebagai pengecut? Sambil berkuda, Lembang Laut kemudian menengok ke arah belakang, mencoba mengukur berapa jumlah kekuatan lawan. Lembang Laut kini mulai mengerutkan keningnya. Jumlah pasukan pemberontak yang memburu mereka, walaupun jauh lebih banyak, sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit bagi pasukan Bhayangkara untuk menghadapinya. Itulah sebabnya saat melewati sebuah tikungan tajam, Lembang Laut tiba-tiba menarik kendali kekang kudanya. Kuda Lembang Laut kini melonjak dengan kaki depan yang terangkat ke atas. Sikap Lembang Laut itu mengagetkan teman-temannya yang lain. Serentak, mereka kini juga menarik tali kendali kuda mereka. "Ada apa?" bertanya kini Gajah Geneng. Bhayangkara Lembang Laut merentang anak panah. "Tidak seharusnya kita lari terbirit-birit. Aku ingin bermain-main lebih dulu, karena tanganku kini sudah gatal sebelum barang amuk membantai mereka," ucap Lembang Laut dengan nada yang datar. Serentak semuanya sependapat dengan gagasan itu. Mereka kini segera menata diri berbaris berjajar menghadang di tengah jalan. Gagak Bongol yang menyamar sebagai Jayanegara kini sejenak kebingungan. "Hei, aku bagaimana? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Gagak Bongol. "Silakan tuanku duduk manis. Biarlah kami yang selesaikan mereka," jawab Lembang Laut. Gagak Bongol kini tertawa tergelak-gelak. Setelah sekian lama perjalanan yang mereka tempuh dan dihitungan waktu untuk menyesatkan pasukan pemberontak itu telah cukup, kini Gagak Bongol
merasa tiba saatnya untuk membuka jati dirinya. Pasukan Bhayangkara yang terlindung oleh tukungan itu kini berjaris berjajar. Gagak Bongol segera mengambil alih kendali dari lembang laut dan memberi isyarat untuk mengangkat busur. Anak panah yang pada ujungnya telah dilumasi oleh racun kini telah siap dilepas dari Gandewo. Derap para prajurit kaki tangan Rakuti yang kini memburu mereka terdengar semakin dekat dan jelas. Terdengar pula dari suara derap kuda itu, Rayuyu atau juga Rakrean Banyak tidak memerintahkan mereka untuk mengurangi kecepatan. Hal itu sungguh sangat menguntungkan pasukan Bhayangkara. Demikian mereka muncul, Gagak Bongol segera melepas anak panah itu disusul oleh teman-temannya. Rayuyu dan segenap anak buahnya sama sekali tidak menduga akan peristiwa itu. Mereka kini blingsatan dan kaget bukan kepalang. Malang bagi barisan prajurit yang berada di samping kanan karena hujan anak panah kini mengajar mereka. Pasukan Bhayangkara adalah prajurit yang sangat terlatih dan memiliki kemampuan bidik luar biasa. Maka kini akibatnya juga luar biasa. Pasukan Rayuyu dan Rabanyak yang sama sekali tidak mengira akan memperoleh serangan dadakan itu kini jatuh bergelimpangan. Gagak Bongol dan Lembang Laut dengan sengaja mengarahkan anak panah itu pada kuda-kuda yang paling depan. Kuda itu ambruk, kemudian disusul oleh kuda di belakangnya yang terhalang karena kuda yang di depannya ambruk. Dengan cermat serta penuh perhitungan, para Bhayangkara itu melepas anak panahnya. Apa boleh buat, dalam perang hanya ada satu hukum. Jika tidak mau dibunuh, hanya ada satu pilihan, yaitu dengan membunuh. Rayuyu dan Rabanyak kini dengan cekatan melenting berusaha untuk mencari perlindungan. Pasukan yang berada di belakang dengan terengginas kini berusaha untuk melindungi diri dengan tameng dan kemudian mencuri kesempatan membalas mereka dengan anak panah pula. Serangan yang tidak terduga di tikungan jalan yang terjadi itu benar-benar membuat kalang kabut Rayuyu dan Rabanyak. Keduanya hanya bisa menggeram melihat anak buahnya satu demi satu jatuh bergelimpangan tanpa mendapat kesempatan untuk melindungi diri sama sekali. Akan tetapi Gagak Bongol dan teman-temannya bukan orang yang tidak mempunyai hati nurani. Gagak Bongol segera mengangkat tangan sebagai perintah untuk menghentikan serangannya. Namun demikian, para pasukan Bhayangkara itu tetap merentang anak panahnya, siap menghajar mereka kembali. Hening kini merayap. Beberapa prajurit yang terluka kini merintih kesakitan dan sebagian diantaranya bahkan langsung mati. Rayuyu dan Rabanyak kemudian bahkan melihat lebih dari 10 orang anak buahnya kini telah terluka melalui serangan mendadak itu. Yang kemudian hal itu memaksanya harus menghitung keadaan. Sikap pasukan Bhayangkara, kini mereka tetap duduk di atas kuda masing-masing dengan telah siap melepas anak panah mereka. Semoga kalian belajar dari keadaan, berkata kini Gagak Bongol. Kami pasukan Bhayangkara bukan jenis pembantai yang tidak punya perasaan. Kalau kami mau, tidak akan ada yang bisa kembali dengan selamat dari tempat ini. Mendengar hal itu, Rayuyu dan Rabanyak terbelalak. Demikian pula para prajurit bawahannya. Semuanya kaget dan kebingungan. Orang yang baru saja bicara dengan suara yang lantang itu berpakaian layaknya seorang raja. Mereka bahkan menduga orang itu adalah Sri Jayanegara. Kini pada jarak yang sangat dekat, mereka melihat orang itu ternyata bukan Jayanegara. Rayuyu dan Rabanyak kini bahkan mengenali orang itu sebagai Gagak Bongol. Gila, Rabanyak berdesis. Rakrean Yuyu dan Rakrean Banyak kini saling memandang. Kini mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka
ternyata telah tertipu. Orang yang mereka duga sebagai Srijaya Negara dan dengan mati-matian diburu ternyata hanya seorang bayangkara yang didandani layaknya seorang raja. Melihat mereka kebingungan, Bayangkara Gagak Pongol tertawa terbahak-bahak, disusul oleh segenap bayangkara yang lain yang juga ikut tertawa. Rayuyu dan Rabanya kini merasa wajahnya telah menebal melebihi tebal dinding kota raja. Kalian mengira aku adalah tuanku Jaya Negara? Bayangkara Gagak Pongol berbicara dengan lantang. Lihat aku dengan seksama. Kalian tentu sudah mengenalku dengan baik. Siapa aku ini? Apabila ada rasa kecewa yang amat menyakitkan, itulah rasa kecewa yang dirasakan oleh Rayuyu dan Rabanya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kini mereka terpaksa berada dalam ancaman anak panah. Dengarkan kalian semua, kuampuni nyawa kalian dan kalian boleh pergi. Hanya Rayuyu dan Rabanya yang harus tetap tinggal. Menjadi gemparlah para prajurit pemberontak yang terjebak itu. Mereka saling pandang antara satu dengan yang lain. Kini perhatian mereka tertuju pada Rayuyu dan Rabanya. Rayuyu dan Rabanya menyadari bahaya besar yang membayang di hadapannya. Kedua Winehsuka itu saling mengedipkan mata sebagai isyarat antara satu dengan yang lain. Dengan bersamaan mereka kemudian meloncat melenting cepat ke atas kuda dan segera membedal membalik arah. Gagak Pongol dan kawan-kawannya tidak menduga Rabanya dan Rayuyu akan melakukan hal yang tidak terduga itu. Dengan cepat busur-busur yang terontang itu dilepas. Puluhan anak panah itu kini berhamburan mengejar mereka. Sebuah anak panah melesat tepat mengenai pantat kuda yang dinaiki oleh Rayuyu. Kuda itu pun jatuh berguling. Namun dengan cekatan Rayuyu berlari dan kemudian meloncat bersatu kuda dengan Rabanya. Lembang laut bergegas kini membidik. Namun bayangan tubuh Rayuyu dan Rabanya kemudian segera lenyap di balik tikungan jalan. Apa boleh buat, dua orang itu kini ternyata harus lepas. Lembang laut dan Gagak Pongol harus menggeram kecewa karena kesempatan untuk menghukum dua orang Winehsuka itu terpaksa tidak menjadi kenyataan. Derap kuda Rabanya dan Rayuyu kini semakin menjauh. Nyaris saja Lembang Laut membedal kudanya untuk memburunya. Namun Gagak Pongol segera mencegahnya karena Gagak Pongol yakin di belakang Rabanya dan Rayuyu sepasukan berkuda yang berkekuatan lebih besar dan sangat mungkin dipimpin oleh Rakuti juga sedang mengejar mereka. Gagak Pongol kini meloncat turun. Jangan ada yang bergerak dan letakkan senjata dan anak panah kalian, perintah Gagak Pongol dengan tegas. Prajurit pemberontak yang terjebak itu kini tidak mempunyai pilihan. Mereka terpaksa harus mematuhi perintah itu. Jika mereka menolak, maka hujan anak panah beracun akan mengantarkan mereka menjenguk pintu gerbang kematian. Mereka yang punya anak dan istri belum menginginkan itu. Bahkan yang tidak punya tanggungan keluarga pun belum juga ada yang ingin mati. Menjauh dari kuda dan kemudian berkumpul di sana. Sekali lagi Gagak Pongol memberikan perintah. Tanpa harus diulang, prajurit kaki tangan Rakuti itu harus melaksanakan perintah dari Gagak Pongol. Gagak Pongol tertawa lebar dan mengipaskan jubah busana raja yang dikenakannya. Dari pinggang Gagak Pongol, ia kemudian mengeluarkan sebuah cambuk. Cambuk berjuntai panjang yang diayun kemudian dengan cepat. Ayunan sandal pancing cambuk itu kemudian menimbulkan suara ledakan yang cukup mengagetkan. Kuda-kuda milik anak buah Rayuyu itu kemudian melonjak dan berlari tanpa arah. Kalian telah melihat sendiri bukan? Berkata Gagak Pongol dengan suara yang lantang.
Rayuyu dan Rabanya ternyata bukan seorang pimpinan yang baik. Kalian ditinggalkan di sini. Seharusnya sebagai pimpinan yang bertanggung jawab, dalam keadaan seperti apapun, Wineh Sukarayuyu dan Rabanya itu akan tetap bersama kalian. Semoga apa yang terjadi itu, juga apa yang terjadi di istana saat ini, akan menjadi renungan buat kalian semua. Gagak Bongol menghentikan sejenak rangkaian ucapannya. Gagak Bongol memandang para prajurit yang terbujuk oleh rayuan Rakuti itu dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Para prajurit pemberontak yang terjebak itu kini saling pandang. Bayangkara Gagak Bongol kini menengadah. Telinganya yang tajam lamat-lamat menangkap suara banyak sekali kuda yang berderap. Tepat seperti hitungannya, upaya memancing para prajurit pemberontak serta mengalihkan perhatian mereka dari Gajah Mada dan Srijaya Negara kini telah membuahkan hasil. Bayangkara Gagak Bongol tersenyum membayangkan betapa kecewanya Rakuti setelah mendapat laporan dari Rayuyu dan Rabanya bahwa yang dikira sebagai Jaya Negara itu hanyalah seorang Jaya Bongol. Gagak Bongol kemudian melenting dengan ringan, kini tubuhnya melayang ke atas kuda. Mari teman-teman, kita tinggalkan tempat ini dan kembali ke kota raja melalui arah lain. Kita meriahkan keadaan yang terjadi di Mojopahit dengan permainan bisul. Kita ciptakan bisul-bisul di pantat Rakuti sehingga Wineh Suka yang tidak tahu diri itu merasa tidak akan tenang duduk di singgasana. Kita akan jadikan hari-hari yang berlalu sebagai mimpi buruk baginya. Tanpa banyak bicara lagi, Gagak Bongol berbalik arah. Perlahan-lahan kudanya bergerak disusul oleh para bayangkara yang lain. Beberapa saat kemudian debu kembali mengepul diacak-acak oleh kaki kuda mereka. Di langit, sang surya terlihat pucat pasi menyaksikan ulah manusia yang saling tikam antara satu dengan yang lain. Sementara itu, Rakuti yang memimpin sendiri sepasukan berkuda berkekuatan amat besar kini berderap di barisan paling depan. Tangan kanannya yang terkena anak panah masih terasa ngilu. Meskipun Ratanca telah mengeluarkan racun anak panah itu, sisa-sisanya masih memberi gangguan bagi Rakuti. Dengan sangat bernafsu, Rakuti kini berkuda, disusul oleh Ratanca yang selalu mengawalnya kemanapun ia pergi. Ratanca, tabib muda yang memiliki rambut panjang dan juga wajah tampan itu, tidak terlampau banyak berbicara. Dengan mata yang tajam namun seperti menyimpan banyak teka-teki, Ratanca melepas tatapan matanya jauh ke depan. Rakuti bersama dengan pasukan berkuda yang mengiringnya kini mulai memasuki bulak yang panjang. Rakuti mencuatkan alisnya saat melihat di ujung bulak itu ada penunggang kuda yang berderap dengan kencang seolah-olah dikejar oleh hantu. Ketika Rakuti memperhatikan lebih jelas lagi, pimpinan Wineh Suka itu semakin penasaran karena kuda itu jelas ditunggangi oleh 2 orang penumpang. Rakuti kemudian memacu kudanya semakin kencang. Ketika jarak semakin dekat, Rakuti bisa mengenali orang itu yang tidak lain adalah Rayuyu dan Rabanya. Hal itu menyebabkan Rakuti kaget dan bertambah penasaran bahwa kedua Wineh Suka itu kembali dengan keadaan yang tidak wajar, membuat Rakuti kini mencuatkan sebelah alisnya. Ketika jarak di antara mereka semakin dekat, Rakuti kemudian mengangkat tangannya. Pasukan berkuda yang mengiringnya kemudian serentak juga berhenti. Kuda-kuda meringkik riuh rendah. Rayuyu dan Rabanya kini meloncat turun. Kedua Wineh Suka itu terlihat sangat pucat pasi. Apa yang terjadi? Mengapa hanya kalian berdua yang kembali? Mana Kolo Kemet? Tanya Rakuti dengan tatapan yang marah. Mendapat perhatian dari segenap pasukan berkuda membuat Rayuyu dan Rabanya agak kebingungan dan salah tingkah. Hei, kau tidak mendengar pertanyaanku? Mana Kolo Kemet? Mengapa kalian berdua kembali dengan cara yang aneh ini? Desak Rakuti.
Rabanya kini menghela nafas panjang. Gambaran sebuah sesak di dadanya kini telah bergejolak. "Kami tertipu," jawab Rabanya dengan datar. Rakuti kaget. Tatapan matanya kini semakin tajam, bahkan terlihat kemerahan. "Tertipu bagaimana?" desak Rakuti dengan suara yang bergetar. Sejenak, suasana kini menjadi hening. Para prajurit berkuda pengiring Rakuti, tidak seorang pun yang berbicara atau berbisik. Rabanya kini balas memandang Rakuti. "Para Bayangkara itu ternyata culas dan licik. Orang yang kami kira Jaya Negara karena berpakaian layaknya seperti seorang raja, ternyata bukan Jaya Negara," kata Rabanya. Jika ada kelabang yang menyengat atau mengagetkan, atau jika ada petir yang meledak ketika langit tengah terang benderang, keadaan itulah yang kini dialami oleh Rakuti. Rakuti nyaris tidak percaya dengan telinganya sendiri. "Yang kami kira Jaya Negara itu ternyata adalah Gagak Bongol, Bayangkara yang menyamar sebagai raja," lanjut Rayuyu. Rakuti kini amat marah. Dadanya mengombak oleh amarah yang menghantam dengan telak. Dengan sangat bernafsu, Rakuti dan segenap pasukan berkuda pengiringnya berpacu bagai kesetanan untuk memburu Sri Jaya Negara dan berusaha menangkapnya hidup atau mati. Rakuti telah menyiapkan sebuah rencana bahwa Jaya Negara akan dipermalukan di alun-alun depan Purwawarta. Ia akan digelandang mengelilingi benteng dan memerintahkan kepada semua orang yang lewat untuk meludahinya. Kini terbukti bahwa ternyata Rakutilah yang merasa telah dipermalukan. Saat ini entah di mana, mungkin Jaya Negara dan terutama Begal Gajah Mada tengah terbahak-bahak menertawakannya. Rakuti merasa sangat kecewa dan akhirnya bahkan ia tidak bisa mengumpat lagi. Bagai orang yang kehilangan tenaga bersamaan dengan hilangnya semangat, Rakuti turun dari punggung kudanya. Ratanca kini bergegas meloncat dan menangkap lengan Rakuti. Rakuti yang mulai terpengaruh oleh luka beracun di lengan kanannya itu kini terhuyung-huyung dan nyaris terjatuh. Tatapan mata Rakuti menyiratkan kekecewaan yang luar biasa. Jika ada orang yang mau menyediakan diri untuk ditempeleng oleh Rakuti, maka dengan senang hati Rakuti akan menempeleng orang itu. Ratanca bertindak sigap. Rakuti segera dibimbingnya untuk duduk di atas batu. "Ambil keputusan, Rakuti. Semua orang menunggu perintahmu," Ratanca berbisik. Rakuti yang kehilangan gairah itu kini menebar pandangannya. "Aku ingin Jaya Negara. Kalau Kemet akan menjadi sumber kesulitan di kemudian hari. Aku menginginkan Kalau Kemet untuk makanan macan." Ratanca yang mumpuni dalam ilmu pengobatan itu mulai membaca keadaan Rakuti yang sudah mulai tidak waras. Pengaruh racun yang berasal dari anak panah dan pengaruh obat penawar menyebabkan kesadaran Rakuti jauh berkurang. Bahkan untuk berpikir dengan jernih pun Rakuti mengalami kesulitan. "Kita kembali ke kota raja," berteriak Ratanca yang terpaksa mengambil keputusan untuk mewakili Rakuti. Seorang prajurit kini membantu Ratanca untuk menolong Rakuti naik ke punggung kudanya. Ratanca memberi isyarat untuk bergerak. Sejenak kemudian pasukan berkuda yang nyaris berkekuatan segelar sepapan itu kembali berderap berbalik arah. Jika semula pasukan berkuda itu berpacu bagai berebut dengan angin, berbeda sekali dengan saat kembali ke kota raja. Semuanya terlihat lesu dan juga kehilangan gairah. Kuda-kuda mereka pun kini juga dipacu ala kadarnya. Semua prajurit bagian dari pemberontak itu mulai membayangkan bahwa kekuasaan Rakuti nantinya tidak akan langgeng karena Kalau Kemet
atau Srijaya Negara kelak akan menjadi sumber masalah yang merepotkan. Kala Kemet yang didukung oleh pasukan Bhayangkara serta orang-orang yang masih menaruh kesetiaan pada pendiri Wilwatikta yaitu Raden Wijaya akan mengusik kekuasaannya terus dan juga mengganggunya. Sang waktu kini mulai bergerak merambat sebagaimana kodratnya. Huru-hara di kota raja itu benar-benar meninggalkan keadaan yang mengerikan. Kota raja kini telah berubah menjadi kota mati, sangat berbeda dengan keadaan sehari sebelumnya. Perang pecah yang disulut pemberontakan para Winehsuka itu dimanfaatkan oleh para petualang dan penjara. Meski waktu kemudian beranjak ke arah sore dan disusul dengan datangnya malam, asap masih terlihat mengepul di mana-mana dari gedung atau bangunan yang dijarah. Bagi sebagian orang, bagi gadis-gadis yang diperkosa, bagi para saudagar yang rumahnya dibakar, bagi orang tua yang kehilangan anaknya, mati dipalakan tanpa kedudukan yang jelas, apakah dianggap sebagai pahlawan atau bukan, apa yang terjadi itu adalah sebuah mimpi buruk. Pendek kata, semua pintu kini telah tertutup. Tidak ada lagi orang yang berani bicara bebas. Pada saat yang demikian itu, semua orang merasa pohon atau bebatuan kini memiliki mata dan telinga yang berkesanggupan menyampaikan apa pembicaraan mereka kepada Rakuti dan kaki tangannya. Lawan berbincang yang semula dianggap sebagai teman dan tidak akan membahayakan bisa jadi seorang mata-mata yang akan menyampaikan isi pembicaraan itu kepada para Winehsuka. Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan itu. Mumpung masih kisruh, kekisruhan itu digunakan untuk mencelakakan orang yang tidak disukai dengan cara nabok nyileh tangan atau meminjam kepalan tangan orang lain. Benar-benar suasana yang sangat suram. Tidak ada lagi wajah di kota raja yang tidak terlihat suram. Ketika perang itu telah rampung, para prajurit baik yang ada di pihak Rakuti maupun yang berasal dari pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono yang telah menyerah segera melakukan penelitian terhadap para korban. Jika korban berhasil dikenali, keluarganya akan segera diberitahu. Yang terjadi kemudian hujan tangis dan ratapan amat menyayat. Seorang perempuan yang hamil tua semaput ketika mendapat kabar suaminya telah terbunuh dalam perang itu. Matahari kini semakin condong ke arah barat ketika Rakuti beserta pasukan berkuda pengiringnya memasuki gerbang istana Wilwatikta. Rakuti hanya melihat sekilas pada kesibukan setelah perang. Sebaliknya, semua orang menatapnya dengan pandangan yang agak aneh. Bagi sebagian prajurit, Rakutilah yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kekacauan dan banyaknya korban yang telah jatuh. Para Winehsuka kini berkumpul lengkap di pendopo. Pasukan Bhayangkara itu benar-benar gila. Rakuti kini membuka kalimatnya. Meskipun hari ini kita telah berhasil memenangkan perang, kemenangan itu kuanggap baru separuh kita peroleh. Kemenangan baru dianggap mutlak apabila Jaya Negara telah mati. Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang mengusik kedudukanku. Kenapa Jaya Negara harus mati? Karena selama ini orang-orang terlampau menghormati Wijaya. Penghormatan yang membabi buta itu tanpa melihat bagaimana kalau Kemet itu melaksanakan pemerintahannya. Orang-orang yang menghormati Jaya Negara itulah yang akan selalu meniup-niupkan pendapat bahwa keberadaanku sebagai raja menggantikan Srijaya Negara sama sekali tidak bisa diterima karena aku bukan keturunan Wijaya. Rakuti menghentikan rangkaian kalimatnya sejenak. Rakuti kini menebar pandang untuk mencari kesan apakah para Winehsuka anak buahnya itu mengerti dan meresapi apa yang diucapkannya ataupun tidak.
Kalau Gemet harus mati. Baru saja kita dilecehkan oleh permainan pasukan Bayangkara, sehingga kita bisa terkecoh dan kehilangan waktu sangat banyak. Waktu yang banyak itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gajah Mada untuk menyelamatkan Kolo Gemet. Dengan kata lain, Gagak Bongol yang menyamar menjadi Kolo Gemet itu mendobrak pintu gerbang timur hanya untuk mencuri kesempatan agar bisa mengungsikan Jayanegara. Meski demikian, meski kita telah kehilangan waktu, bukan berarti kita akan tinggal diam, tidak merasa perlu untuk memburu Jayanegara. Sekarang sebar semua telik sandi, cari jejak-jejaknya. Jayanegara harus ditemukan, meski bersembunyi di liang semut. Perintah kini telah dijatuhkan. Rakuti kini mulai bangkit berdiri dan beranjak meninggalkan pagelaran menuju ke wisma pribadi Jayanegara. Rakuti kini merasa berhak untuk tinggal di istana dan menempati bilik pribadi yang semula menjadi tempat peraduan Sri Jayanegara dengan diiringi oleh Ratanca yang selalu siap menolongnya. Sementara itu, di dalam bilik, angan-angan Rakuti kini melambung. Dengan tatapan takjub, ia melihat dirinya sendiri, melihat dengan terkagum-kagum dengan apa yang telah dilakukannya. Rakuti merasa apa yang telah diperbuatnya benar-benar luar biasa. Rakuti merasa tidak akan ada orang lain yang sanggup melakukan pekerjaan besar seperti yang telah dilakukannya dalam menjungkalkan Sri Jayanegara dari singgasananya. Rakuti makin bergelak ketika angan-angannya tertuju pada Anabrang, orang yang sungguh sangat dibencinya. Keberhasilan yang aku peroleh kali ini benar-benar hebat. Aku sekarang seorang raja. Bagaimana pendapatmu, Ratanca? Tanya Rakuti. Ratanca tidak menjawab. Ratanca membiarkan Rakuti melarutkan diri dalam kepuasan yang telah diperolehnya. Dengan cermat diperhatikannya Rakuti yang berjalan mondar-mandir dan sesekali tersenyum dengan puas. Ratanca tidak berkata apapun saat melihat Rakuti menari-nari di bilik-bilik itu. Aku sekarang seorang raja. Aku Sri Maharaja Kuti, raja besar yang akan menurunkan raja-raja besar. Namaku nantinya akan dicatat oleh sejarah, diperbincangkan dengan riuh oleh anak cucu sebagai Raja Majapahit yang paling besar. Akan kubentangkan sayap Wilwatikta melintas ke seberang samudra. Rakuti tertawa bergelak seperti orang yang buru kembang kecubung. Ratanca tetap memandanginya dan Ratanca baru bergerak ketika melihat Rakuti kini terhuyung-huyung. Pengaruh racun dan obat penawar yang mengalir dalam darah Rakuti menyebabkan ada kalanya ia kehilangan akal warasnya. Bayangkan Ratanca, kalau aku tidak memiliki otak yang cerdas dan encer seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa meraih semua ini? Bagaikan permainan tam-taman, aku telah berhasil menggerakkan semua orang untuk bersatu padu demi kepentinganku. Lihat apa yang telah kita lakukan terhadap pasukan Jolo Rananggono. Tumenggung Pucut Luntara yang bodoh itu bisa kumanfaatkan dengan baik untuk kepentinganku. Lihat pula apa yang aku lakukan terhadap Panciwatang. Tumenggung Panciwatang bagiku tidak lebih dari ganjal alas kaki yang kumanfaatkan dengan baik untuk meraih apa yang kuinginkan. Semuanya kini menjadi kenyataan. Kalau bukan Rakuti, siapa lagi yang sanggup melakukan itu? Siapa yang sanggup, Ratanca? Seandainya Paman Mahapati atau Ramapati masih hidup, apakah keculasan otak yang dimilikinya akan mampu digunakan untuk mencipta keadaan seperti ini? Rakuti tertawa bergelak dan kini kembali terhuyung-huyung. Melihat keadaan Rakuti seperti itu, Ratanca segera bangkit dan menuntun Rakuti berbaring di pembaringannya.
Rakuti tidak menolak dan kini malah menikmatinya. Alas tempat tidur yang terbuat dari sutra halus itu kini diusap-usapnya. Namun sejenak, tiba-tiba hadir rasa mual yang tidak bisa dicegah. Rakuti kini berusaha menahan, tapi rasa mual itu semakin menjadi, dan akhirnya isi perutnya tumpah ruah mengotori pembaringan itu. Sudah aku bilang, jika kau tidak mampu menahan dirimu sendiri untuk melawan dirimu, sisa racun yang masih mengalir dalam darahmu itu akan pelan-pelan membunuhmu, kata Ratanca. Rakuti ternyata kini malah tersinggung. Dengan melotot, Rakuti memandang wajah Ratanca. Napasnya kini mulai agak tersengal-sengal. Apa gunanya aku memilikimu kalau kau tidak mampu mengatasi keadaanku ini? Teriak Rakuti. Jawabannya kini justru diperoleh dari isi perutnya. Rakuti merasa seisi perutnya kini mulai bergejolak. Kembali Rakuti harus memuntahkan segala macam isinya. Bahwa racun anak panah itu memang bekerja terlihat dari warna kehitaman pada kotoran yang telah dikeluarkannya.